Kita sering banget kan dengar perdebatan antara kapitalisme dan komunisme. Tapi pernah nggak sih kepikiran apa ada jalan tengah di antara keduanya? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar dua sistem ekonomi raksasa ini dan sebuah konsep jalan ketiga yang katanya nih punya solusi unik buat masalah-masalah mendasar dari keduanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini bukan cuma buat bahan diskusi di kelas loh. Ini sebenarnya pencarian mendasar kita sebagai manusia. Gimana caranya kita bisa bebas jadi makmur, tapi di saat yang sama nggak ninggalin orang lain di belakang. Dari pencarian inilah lahir dua ideologi besar yang bakal kita telusuri. Oke, setiap diskusi besar kan butuh titik awal ya. Nah, dalam teka-teki ekonomi ini, titik awalnya itu adalah kapitalisme. Kita sebut aja ini sebagai tesisnya. Jadi intinya kapitalisme itu simpel banget sebenarnya. Dasarnya adalah hak setiap individu buat punya properti pribadi tanpa ada batasan. Secara teori, inilah mesin yang ngebuat orang jadi inovatif dan mau menciptakan kekayaan. Tapi, kayak mesin apapun, ada risikonya. Kalau nggak ada kendali, pengejaran kekayaan yang tanpa batas ini bisa banget mengarah ke satu hal yang sangat berbahaya. Monopoli. Nah, di sini ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Coba bayangin, ekonomi itu kayak tubuh kita. Kalau modal itu darahnya, monopoli itu bikin darahnya berhenti ngalir. Darahnya cuma muter-muter di satu tempat aja, hasilnya bagian tubuh yang lain jadi kelaparan dan akhirnya mati. Nah, itulah yang disebut kematian ekonomi. Nah, namanya juga tesis, pasti ada lawannya kan? Lawan ekstrim dari kapitalisme ini kita sebut antitesisnya, yaitu komunisme. Kalau dipikir-pikir, logikanya komunisme ini radikal banget. Kalau masalah utamanya adalah kepemilikan pribadi yang nggak terbatas, ya solusinya adalah hapus aja sekalian kepemilikan pribadi. Semuanya jadi punya bersama. Simpel kan? Tapi ya gitu, solusi ekstrim seringkali malah bikin masalah baru yang nggak kalah fundamental. Sistem ini tuh memutus hubungan alami antara usaha keras seseorang dengan hasil yang dia dapat. Sebuah proses yang bisa kita anggap sebagai dehumanisasi. Intinya begini, dengan bikin semua hasil jadi sama rata, sistem ini malah menciptakan ketidakadilan model baru. Buat apa kerja keras kalau hasilnya sama aja kayak yang santai-santai? Ya, ini resep jitu buat bikin orang jadi males dan nggak mau inovasi lagi. Jadi, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit nih. Satu sisi, risikonya monopoli yang bisa mematikan ekonomi. Sisi lainnya, risikonya dehumanisasi yang bisa mematikan motivasi. Apa kita emang harus milih di antara dua kegagalan ini? Nah, dari sinilah muncul ide soal sintesis.